Ya, apa? Ini tugas yang kemarin gimana Kak? Saya masih bingung Kak. Kemarin yang mana tuh? Yang ini yang teks dua apa sih yang kedua nih. Hasilkan suara dan musik yang telah kamu rencanakan pada bagian pertama pelajaran menggunakan stable audio. Terus kedua, pindahkan semua suara yang telah dihasilkan ke dalam nggak jadi Kak, nggak jadi Kak. Nggak paham. Iya ya, dan masukin doang. Hari ini kita belajar pembuatan suara sintetis. Tapi nanti ada tak kirim yang 13 ini. Apa tuh? Soal yang tugas yang kemarin nanti saya kirim. Sebentar, sebentar. Ini Apa tuh? mana yang lain ya? Proses model yang menggunakan sintetis berbasis jaringan saraf. Kak, Hmm, ini saya udah nyoba nih Kak ke ke Eleven Labs. wis. Udah nyoba nih. Siap. Kayak gini udah betul belum Kak? Coba nih Kak. Mana? Coba lihat. Tugas yang mana itu? Terus yang hari ini. Nih Kak. Eh, sebentar Kak, sebentar Kak. Wait, wait. Kamu udah kerjain duluan ya? Belum kok. Enggak, Saya, usah. oh, baru nyoba doang sih Kak. Nih Kak, coba denger Kak. Mana-mana. Coba. Kamu bisa. Halo, Oke. siapa nama kamu? Di mana rumah kamu? Nah, we artiin kamu pasti bisa. Tuh, nyoba doang sih Kak. Pas. Keren dong. Ya emang gitu doang sih nanti tugasnya. Ah, ini udah ada Jonathan nih. Halo Jonathan. Halo Kak, Berarti ini ya nanti soal kayak gini juga ya Kak. Gampang ya. Iya, Cuma kita buat soal gampang. yang lain. Gampang. Hari ini kita gampang banget, santai banget. Tugasnya cuma dua. Kak kita Nah, ngapain Kak? Apa? Ngapain? Kapan? Ayo ngapain sekarang? Ini nunggu nunggu yang lain. Santai dulu aja. Kak, saya mau nanya nih Kak. Mm-mm. Apa itu sintesis ucapan? Apa berarti menurutmu? Kamu tanya, Iya. kamu jawab soal itu. Wah, betul Kak. I see. Nanti aja, nanti aja. Udah Kak, nih saya baru satu doang sih. Satu doang ya, emang satu doang sih. Enggak nih, ada dua nih. Faktor-faktor mana saja ya dari berikut ini yang mempengaruhi pekerjaan. Terdengar alami dan mudah dipahami. Dan ini nunggu satu lagi lah. Apa Oh, ya ini coba? Jonathan satunya tidak mau datang. Ken nanti, berarti Ken ini yang belum ada jawabannya nih. Kemarin ada 5 orang Kak. Empat dong. Kelas kita empat orang kok. Kemarin ada Jonathan Kosasi sama Jonathan lagi tuh sama Jonathan lagi Kak di sini Kak. Jonathan Tiga, berarti 12 tuh. Jonathannya tiga. Dua, Jonathannya ada dua. Tiga Kak. Kemarin minggu lalu sih lihat di sini ada Jonathan 12 sama Jonathan apa lagi tuh? Yang saat ini Jonathan Kosasi, terus ada Jonathan Ken, sama ada Ken, gitu maksudnya kemarin tuh. Iya, Jonathan Chris sama Jonathan 12 tuh. Apa sih nickname-nya? Apa Yang Jonathan gede. 12? Ya itu nickname-nya kemarin saya lihat gitu. Oh ini dia itu dia tuh pakai komputer, komputernya nggak ada kameranya, jadi pakai HP. Oh, oke, oke. Itu murid pertama. Dia tuh murid pertama. Apa kelas ini ya? Oh kalian Sabtu ya? Kalian Sabtu Iya. berarti dia itu murid ya benar. Dia tuh murid di kelas pertama aku. Kalian tuh kelas kedua aku. Oh, berarti dia sepuh ya, Siapa? Iya. Jonathan itu. Ya enggak sih, kan mulainya sama guys, bareng sama kalian. Dia tuh kelasnya Jumat. Dia kelasnya Jumat, kalian Sabtu. Barengan, materinya juga sama. Jadi
sebenarnya kelas dia tuh kemarin, tapi anak-anaknya pada hilang, Eh, hilang sih, apa namanya, pada pindah kelas gitu loh, pada pindah kelas, tinggal dia seorang diri, akhirnya dia join ke sini. udah lebih 12 menit nih Kak. Lebih 12. Iya sih, ya udahlah kita mulai dulu aja lah ya. Gaskan. Aku galau, mana nih? Kalian udah pada lihat ini nggak, algo koinnya nggak? Berapa algo koin kalian? Apa Kak? Algo koin. Nih kelas kalian kan sekarang algo koin tuh. Kalian bisa nanti Oh, tukerin koin itu jadi apa? Jadi diamond FF kalau nggak iya salah. deh, ada deh. Ada Robux juga. Ada yang main ini nggak, Roblox nggak? Oh, Jonathan main Roblox. Hah? Kak, tadi ada FF Kak. Permainan. Itu Ini bisa cuma ada. bisa ditukerin sama Robux nanti. Ya nggak ada FF. Kita, 200 kita mulai ya, kita mulai ya. gaskan. Selamat malam teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita masuk ke pelajaran ketiga di modul 4, di mana materinya adalah pembuatan suara sintetis. Nah, di pembuatan suara sintetis ini, tadi aja udah sedikit nyoba ya. Dan kalian pasti juga udah tahu lah, beberapa kali mungkin di TikTok, di Instagram, YouTube. Nah, itu ada yang, apa ya, biasanya itu kartun-kartun yang pakai suara AI itu. Yang, tahu nggak yang suara dokter toksik gitu? Oh, tahu tahu. Tahu nggak? Suara dokter yang, dokter siapa itu namanya, yang dokter dia selalu pakai bahasa-bahasa yang kasar itu. Kita juga bisa nanti bikin versi itu, guys. Nah, intinya bikin gitulah. Nanti tak kasih tahu. Kamu udah tahu belum, Zam? Di Apaan? di Eleven Lab ada loh suaranya yang kayak gitu. Yang mana Kak? Yang suaranya dokter itu. Dokter banyak Kak. Nantilah. Pasti kamu tahu nggak? Mungkin nggak tahu lah kalau kalian sering scroll TikTok. Nah, yang pertama ada pembuatan suara sintetis. Seberapa sering kamu berinteraksi dengan teknologi penghasil suara? Nah, biasanya mungkin ini sih. Kalau aku ya dulu sebelum ada AI yang kayak gitu, yang berinteraksi dengan teknologi penghasil suara itu apa? Di translate, ya nggak? Kalian suka gitu nggak? Ini bacanya apa ya gitu. Misalkan bahasa Inggris atau bahasa mana gitu, ini bacanya apa ya? Terus kita translate juga, ditranslate terus kita dengerin. Dulu aku sebelum ada AI itu kayak gitu. Aku menggunakan teknologi penghasil suara. Seberapa sering kamu berinteraksi dengan, nah ini biasanya ada asisten suara itu yang maksud aku tadi ya. Ada navigator, nama sintetis ucapan. Navigator tuh aku juga sering pakai ini, guys. Aku kan sering ini ya, sering keluar kota pakai motor ya. Keluar kota pakai motor itu kok aku nggak ngeliat map, tapi aku pakai headset, apa, pakai TWS itu, headset Bluetooth itu, aku dengerin suara mapnya doang, jadi aku nggak ngelihat map gitu. Itulah salah satu fungsinya juga, jadi kita fokusnya tetap bisa ke depan gitu loh, nggak sambil lihat HP kayak ini gitu. Yang ketiga ada sintesis sintesis ucapan. Nah, ini yang bakal kita hari ini pelajarin tuh. Menurut kamu bagaimana sistem ini berbicara dan teknologi apa yang mungkin mendasari kemampuan ini? Nah, hari ini kita akan menyelami dunia pembuatan suara sintesis, mengeksplorasi fiturnya, dan mengamati cara kerjanya. Nah, suara adalah dasar dari ucapan. Namun ada juga suku kata, kata-kata, dan frasa. Intonasi atau melodi dalam ucapan kita juga penting. Irama dan tempo menentukan kecepatan. Tentu saja aksen dan suara juga yang membuat suara seorang unik. Semua unsur ini penting untuk menciptakan ucapan yang jelas dan ekspresif. Nah, kalau bingung nanti bakal kita jelasin. Contohnya seperti ini ya.
Yang pertama ada intonasi. Nah, intonasi itu mempengaruhi pemahaman orang tentang apa yang kita ucapkan juga. Nah, misalkan, apakah kamu akan pergi ke toko? Kok hilang semua, guys? Kemana, guys? Hilang semua. Ini aja mana aja. Misal, kok hilang? Jangan hilang. Nah, misalkan ini, apakah kamu akan pergi ke toko? Nah, itu kan berarti pertanyaan apa? Kalimat tanya kan. Nah, jadi dia tahu kalau itu adalah sedang bertanya. Nah, kalau kamu akan pergi ke toko, nah itu menyuruh gitu ya. Kamu akan pergi ke toko itu adalah informasi. Nah, nanti di AI itu juga bakal mempengaruhi tanda tanya ini bakal mempengaruhi intonasi yang bakal kita ucapkan gitu. Yang kedua, oh ya, apakah penting bagaimana kita memahami sebuah kata? Kayak contohnya apel. Nah, mungkin sini adalah apel ini sama apel ya. Jadi kan ada apel, ada apel. Nah, itu bagaimana supaya bisa mengerti gitu. Sekarang bayangkan jika kita perlu mengajari komputer untuk berbicara. Tidak cukup hanya membuatnya mengeluarkan suara, kamu harus membuatnya berbicara seperti manusia. Fitur apa saja yang harus dimiliki oleh sistem penghasil suara yang baik? Nah, ada yang pertama adalah mampu berbicara dengan berbagai suara. Hal ini membuatnya lebih seberguna dan cocok untuk berbagai tugas. Jadi ada suara cewek, suara cowok, suara orang tua, suara bayi, bayi nggak ngomong ya, suara anak kecil gitu ya. Sudah bersuara alami, jadi bahasanya nggak, suaranya nggak kayak suara robot yang lagi ngomong ya, kayak manusia beneran. Terus ada yang jelas, nah jadi pelafalannya tuh jelas. Saya menyampaikan emosi. Di sini dia kayak contohnya, kalau misalkan nadanya sedang marah ya dia bakal memberikan suara yang sedang marah dan lain sebagainya. Ini ada contohnya. Coba kalian nanti bandingkan, ada tiga kalau nggak salah, satu, dua, tiga, iya ada tiga. Coba kalian nanti bandingkan mana suara yang paling alami. Nah, coba dengerin. Oh iya, ini aku belum share soundnya. Hai guys, hari ini gue pengen bagi-bagi pikiran soal musik nih. Buat gue, musik tuh hidup gue. Selalu ada di setiap suasana hati. Pas lagi sedih, gue puterin lagu melankolis biar keluarin perasaan. Kalau lagi pengen seneng, gue dengerin lagu upbeat biar makin semangat. Band favorit gue sih, Imagine Dragons. Lagu-lagunya selalu bikin mood naik dan ngasih inspirasi. Kalian suka musik apa? Punya artis atau genre favorit ga? Itu yang pertama ya, itu yang pertama. Yang kedua, Hai, tahu nggak sih apa yang paling keren? Jalan-jalan. Baru aja gue pulang dari trip ke St. Petersburg, Oh, dan itu beneran keren banget. Nongkrong di Nevsky Prospect, mampir ke kafe-kafe cozy, naik kapal sungai, dan yang pasti gue datengin Hermitage. Banyak banget hal seru di sana. nah ini yang ketiga. Hai, gue Nick, dan gue demen banget sama skateboard. Ini gak cuma olahraga doang, tapi gaya hidup, bro. Pas lo main skate, rasanya bebas banget dan seru kayak dapet suntik adrenalin. Setiap trik tuh kayak tantangan buat ngelewatin batas diri sendiri. Keren kan? Nah, dari ketiga ini menurut kalian yang mana yang paling alami guys suaranya? eh Kak, maksudnya alam itu apa? Alami itu kayak suaranya nggak kayak suara robot gitu loh. Suaranya itu beneran kayak satu sih Kak. suara Satu sih. satu ya, Iya, Heeh. yang ini ya. kayaknya. Hai guys, hari ini gue pengen bagi-bagi pikiran soal musik nih. Buat gue, musik tuh hidup gue. Selalu ada di setiap suasana hati. Pas lagi sedih, gue puterin lagu melankolis biar keluarin Iya, perasaan. Kalau lagi pengen seneng, gue dengerin lagu upbeat biar makin semangat. Band favorit gue sih, Imagine Dragons. Lagu-lagunya selalu bikin mood naik dan ngasih inspirasi. Kalian suka musik apa? Punya artis atau genre favorit ga?
Nah, oke. Kalau kalian nomor satu juga nggak oke-oke aja sih, karena sebenarnya mereka bertiga juga udah paling kita ibaratnya udah paling sempurna lah, udah pakai yang terbaru. Nah, Ah, yang mempengaruhi itu adalah ada 4, intonasi, tempo, volume, dan jeda. Jadi jelasin nggak? Ada intonasi. Nah, intonasinya itu harus jelas. Ada yang tahu nggak intonasi itu apa? ini apa? Intonasi itu kayak ini apa ya lupa ya. Nah, kita mending browsing aja intonasi. Kalau nggak salah tentang suara. Ya pasti itu tentang suara. Maksudnya apa itu intonasi? Ini apa ya? Nah, ini Nah, itu ketepat pengucapan kecepatan. irama kalimat dalam sebuah dialog. Nah, jadi dia tuh suaranya jelas gitu loh. Nah, itulah intonasi yang diberikan itu sama iramanya. Lalu ada tempo. Nah, kalau tempo ada yang tahu apa itu tempo? Apa jam? Tempo apa jam? Kalau volume, volume deh, volume deh. Ini eh nada tinggi dan nada rendahnya. Volume jam. Oh, volume ini eh volume ini kayak berbicara dengan orang misalnya di jarak dekat harus ngomong pelan itu. Ya, volume intinya adalah besar dan kecilnya suara gitu ya. Iya, Terus ada tempo itu cepat atau lambat ngomongnya, terus ada jeda. Jadi mungkin kita bisa berikan jeda yang pas lah. Kita ngomong kan nggak mungkin ngomong terus tanpa spasi, ibaratnya kita pasti ada spasinya gitu. Ada komanya, ada titiknya gitu kan. Nah, di hari ini kita bakal belajar gimana suara bisa dihasilkan, terus pelajari sebuah jaringan saraf yang memungkinkan konversi teks menjadi suara. Terus kita buat podcast nanti di akhir kelas. Nah, ada 3 jenis metode untuk membuat suara. Ada sintesis konkatenatif, sintesis parametrik, sama sintesis berbasis jaringan saraf. Nanti pakai yang jaringan saraf ini. Tapi kita cari tahu dulu apa bedanya gitu kan. Nah, kalau sintesis kontatinatif ini, nah ini menggunakan potongan-potongan ucapan yang telah direkam sebelumnya. Jadi dia eh, ibaratnya menyambungkan antara suara-suara gitu ya. Ada rekamannya. Lalu ada sintesis parametrik. Nah, dia itu rumit juga ini. Dia menggunakan fungsi matematika sama memodelkan parameter suara seperti frekuensi dan amplitudo serta karakteristik suara lainnya. Nah, meskipun sintesis parametrik menawarkan fleksibilitas pengaturan yang lebih besar, ukuran model yang lebih kecil, dan masalah penggabungan yang lebih sedikit, suara yang dihasilkan dapat terdengar kurang alami dan lebih mekanis dibandingkan suara yang dihasilkan dengan sintesis kontatinatif. Nah, hal ini karena pemodelan matematis tidak dapat sepenuhnya mereplikasi dan kompleksitas alami suara manusia. Jadi tetap lebih bagus yang awal, yang kontatenatif. Tapi ada yang lebih bagus lagi dari itu, yaitu sintesis berbasis jaringan saraf. Nah, ini adalah yang paling modern. Jaringan saraf dalam digunakan di sini untuk membuat suara manusia. Mereka memungkinkan pembuatan suara yang sangat realistis dan halus yang sangat mirip dengan manusia. Nah, ini adalah tahapan proses pembuatan ucapan berdasarkan jaringan saraf. Ada presentasi teks, generasi parametrik akustik, sama sintesis sinyal audio. Nah, di tahap pertama, yaitu ada presentasi teks, itu adalah tahapan yang paling penting. Saat komputer, dia bakal memahami teks yang dikirim dari user. Nah, setelah dia memahami kata-kata demi kata, nah, dia bakal membagi menjadi kata-kata individual, kalimat, tanda baca, dan elemen lainnya. Yang kedua, teks itu bakal diubah menjadi bentuk standar.
singkatannya, angkanya, dan lain-lain lah. Jadi ada standarnya mereka sendiri. Lalu setiap kata diberikan representasi leksikal yang mencakup kelas kata, jumlah, dan gender untuk memastikan pelafalan yang tepat. Lalu ada kata-kata yang diubah menjadi rangkaian fenom dan suku kata yang mendapat tekanan dalam kata-kata tersebut diidentifikasi yang mempengaruhi pelafalan dan intonasi. Lalu ada menentukan kecepatan pengucapan frasa, jeda antar kata, dan pola intonasi dalam suatu kalimat. Yang kedua adalah generasi parametrik akustik. Nah, pada tahap ini, informasi abstrak teks seperti urutan, fenom, tekanan, dan intonasi diubah menjadi parameter akustik spesifik yang mendeskripsikan bagaimana suara akan dihasilkan. Proses ini mencakup penentuan kecepatan pengucapan frasa, jeda antar kata, serta pola intonasi kalimat. Tahapannya ada 3, yaitu menentukan durasi setiap bunyi. Hal ini penting untuk menciptakan irama yang alami, volume tiap bunyi, sama frekuensi dasar suara. Yang ketiga ada sintesis sinyal audio, di mana juga ada 3 ya. Di sini ada gelombang suara dapat dihasilkan dari parameter akustik tadi. Lalu ada pemeriksaan akhir. Nah, ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas suaranya dan menghilangkan kebisingan atau noise cancel ya. Di sini ada membentuk berkas audio akhir untuk jadi format biasanya WAV atau MP3. Nah, ini adalah AI yang bakal kita pakai, yaitu namanya Eleven Labs. Silakan kita masuk coba ke Eleven Labs. Terus kita bakal nyoba ngobrol nih. Nah, di sini ada contohnya nggak ya? Oke, aku coba bakal ajarin dulu gimana cara masuknya. Di sini ada login ya. Kita bisa login pakai email kita. Di sini karena aku udah login, jadi kita langsung aja. Di sini ada text to speech, speak. Nah, kita pakai ini. Nah, ini adalah contoh ya. Jadi nanti tugasnya nggak seperti ini. Kalian bisa bikin sendiri aja, sesuaikan sama soalnya nanti. Ada tempatnya. Di sini ada yang pertama di sebelah kiri, di tengah ini. Ini kalian tempat bikin promnya. Lalu ada di sebelah kanan ini adalah pengaturan-pengaturannya. Ada di sini ada suaranya, tinggal kita bisa pilih. Ya. Halo sahabat, jika kamu mencari suara untuk kebutuhan konten sosial mediamu, cobalah gunakan suara ini. Semoga kontenmu makin berkembang. Ada yang pernah dengar suara ini? Oh, ya 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 ya. Oh kan dokter-dokternya aku maksud Ya itu. ya tahu tahu tahu. Yang biasanya dikasih apa? Kayak animasi-animasi gitu di depannya terus Nah, latar belakangnya itu orang lagi apa gitu. benar-benar. Pernah dengar kan suara orang itu? Ya, dokter. Teknologi kian canggih, Ogro, kini ogro. hadir robot peniru suara yang mampu menirukan suara manusia. Assalamualaikum semuanya. Cobalah model suara ini jika kamu mencari suara yang tenang dan jelas. Just trust yourself, then you will know how to live. Nah, ini bisa kalian pilih-pilih aja yang mana misalkan pakai ini. Halo sahabat, jika kamu mencari suara untuk kebutuhan konten sosial mediamu, cobalah gunakan suara ini. Semoga Wah. kontenmu makin berkembang. Nah, halo, saya ChatGPT, bukan ChatGPT apa ya? Misalkan namaku adalah Bagong. Nah, kita coba bikin. Generate. Halo, saya Bagong, asisten pribadi Anda. Saya di sini untuk membantu menjawab pertanyaan dan mendampingi aktivitas Anda. Mari kita mulai. Apa yang bisa saya bantu hari ini? Nah, seperti itu aja, mudah saja, lalu kita bisa download. Gitu aja teman-teman. Materi pertama hari ini kalian bisa masuk ke soal pertama. Sebelum masuk ada pertanyaan kah? Kalau nggak ada silakan masuk ke soal pertama dulu.
Oke, silakan teman-teman. Yang pertama, apa itu sintesis ucapan? Ada yang tahu jawabannya apa? Jadi udah jawab Azam. Apa Azam jawabannya? Yang keempat. Gampang. Diduluin. Oke deh. Sip. Yang kedua, faktor apa saja yang di berikut ini mempengaruhi keberhasilan sintesis ucapan serta membuat terdengar alami dan mudah dipahami? Panjang. Penggunaan intonasi, iya atau tidak? Pakai. Jeda. Iya. Pakai. Menggunakan suara mesin. Kagak. Tidak pakai. Menggunakan kecepatan bicara. Tunggu Pak, itu. Aduh, cowok. Konsisten. Iya atau tidak? Kayaknya iya dah. Ya. Tapi dalam volume dan tempo menyampaikan emosi dan dinamika bicara. Iya. Mengucapkan pidato dengan kecepatan maksimum. Tidak. Adaptasi warna suara sesuai konteks dan nada emosional. Iya. Kan hanya suara keras untuk pendengaran yang lebih baik. Tidak. Menggunakan jeda minimal di antara kata-kata untuk menciptakan kesan kesinambungan. Kayaknya enggak dah. Nggak tahu dah. Menggunakan jeda minimal di antara kata-kata untuk. Bentar. Itu ada yang jeda nggak? Oh, ada ini ya. Coba deh kita jawab. Nah, masih ada yang salah nih. Kayaknya ini enggak sih. Tidak bakal. Dia pakai jeda dong. Oh, 1, 2, 3, 4 aja. Dia Pak ya menggunakan intonasi ekspresif, variasi. Oke. Jelas lucu. Kalau udah silakan masuk ke nomor 3, terus kalian silakan bikin ini ya. Silakan dikumpulkan. Harusnya nggak terlalu lama ya guys ya, mungkin sampai menit 50. Cok, salah cok. Ini. Cek.
Kak, kalau misalnya udah bikin suaranya itu disubmit ya. Ya, di submit aja, di download terus dikumpulin suaranya. Udah pada selesai kah? Udah. Belum, Kak. Kamu belum? Oke. Wih, Azam, 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 Azam. Oh iya kak, apa kak? Kamu udah selesai belum? Tadi kamu mulai dari sebelum teman-temanmu ada loh, masa kamu belum ngumpulin sekarang? Sebentar kak, lagi lagi nyeting suara ini kak. Sebentar ya kak. Oke deh. Sampai 45 deh, karena mungkin udah pada ini ya, harusnya udah nggak terlalu lama lah harusnya bikin itu. Hai, saya Budi, asisten pribadimu. Aku Ini siap menemani kamu suaranya hari saya ini. pakai yang dokter tadi boleh nggak sih kak? Ceritakan saja apa yang kamu Boleh. butuhkan, Boleh ya. mulai dari informasi, hiburan, sampai bantuan
Kak, bahasanya bebas kan? Bebas, bebas, bebas. Oke, oke. Gimana guys? Udah pada selesai? Udah. Jam gimana jam? Udah jam? Oh, jam ngumpulin. Oke, kalau gitu kita istirahat sampai 53 ya.
Yuk, kembali lagi guys. Kembali. Lumayan ngantuk ini ya. Ding, 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 ding. Jalan tadi pulang ya. Apa? Lebih bagus ya. Kan ada yang ngomong. Oke, nah pada materi selanjutnya kita bakal buat podcast. Nah, tadi aku udah ajarin sedikit ya, dimana bakal aku tambahin lagi. Nah, selain kita bisa mengganti suaranya, cara ganti suaranya tadi kan kita pilih yang ada di bawah head ya. Mana tadi ya? Bukan. Kok hilang? Oh, voice ini. Selain voice, itu kan suara-suara yang lain yang suara-suara gantinya. Nah, kita juga bisa mengatur speed. Speed ini adalah kecepatan ya. Semakin ke kanan dia semakin cepat cara ngomongnya. Nah, ada stability sama similarity. Nah, ini bisa kalian ubah-ubah buat coba mengubah dari gaya pengucapannya. Nah, pada tugas kedua ini kita bakal membuat podcast, di mana podcastnya nanti itu adalah, nah ini topik untuk podcast kamu, misalkan musik, film, atau olahraga. Nah ya kebebasan aja, topiknya apapun. Kalau misalkan kan bingung bisa pilih salah satu. Nah mungkin musik. Nah di sini aku bakal mungkin bikin ya, buatkan saya naskah podcast tentang konser musik di Indonesia. Saya akan membuat podcast ini di dalam 11 Labs. Nah, seperti ini. Nanti dia bakal memberikan naskahnya ya. Nah, ini udah seperti ini. Nah, kita bisa mungkin salin aja. Kita kopas satu-satu. Kita kopas satu-satu. Terus segmen 2. Terus segmen 3. Terus segmen 4. Nah, emang harus segmen ya? Enggak sih sebenarnya. Kalau mau kalian buat jadi satu langsung bisa sih. Ya, kita generate. Bentar. Halo semuanya, selamat datang di podcast Nama Podcast Kamu. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang pasti bikin pecinta musik excited banget, yaitu konser musik di Indonesia. Dari konser kecil di kafe, sampai festival megah yang menghadirkan musisi internasional, semua ada di sini. Konser musik itu lebih dari sekadar mendengar lagu secara langsung. Di sana ada pengalaman bareng ribuan orang lain, nyanyi bareng, loncat bareng, bahkan nangis bareng. Ada semacam energi kolektif yang nggak bisa digantikan sama playlist Spotify atau YouTube. Apalagi kalau artis favorit kita akhirnya datang ke Indonesia. Rasanya priceless banget. Kalau kita flashback sedikit, konser musik di Indonesia udah berkembang pesat. Dari era konser rock tahun 70-an, band legendaris kayak God Bless, sampai era 2000 di mana festival musik indie mulai tumbuh. Sekarang, kita bisa lihat berbagai festival besar kayak Jakarta Warehouse Project, Java Jazz, We The Fest, sampai konser tunggal artis internasional di stadion besar. Musiknya makin beragam, penontonnya juga makin luas.
Konser musik itu bukan cuma hiburan, ia juga jadi ruang berkumpul, tempat orang dari berbagai latar belakang bisa bersatu. Bahkan banyak konser yang sekalian mengangkat isu sosial, budaya, atau lingkungan. Jadi ada nilai lebih selain musik itu sendiri. Tapi tentu aja ada tantangannya. Dari tiket yang kadang harganya selangit, masalah keamanan, sampai infrastruktur venue yang belum merata di seluruh kota. Harapannya, ke depan konser musik di Indonesia makin ramah penonton, lebih inklusif, dan tetap menghadirkan musisi-musisi keren dari dalam maupun luar negeri. Jadi, buat kamu yang mungkin udah lama nggak nonton konser, coba deh sekali-sekali datang lagi. Rasakan vibe, nikmati musik, dan biarkan energi ribuan orang itu bikin kamu lupa sama penatnya hidup sehari-hari. Sekian dulu obrolan kita tentang konser musik di Indonesia. Terima kasih sudah dengerin podcast. Nama podcast kamu. Jangan lupa follow biar nggak ketinggalan episode-episode berikutnya. Nah, intinya gitu, kita bisa bikin podcast aja ya teman-teman. Ada pertanyaan? Gitu doang, Kak. Gitu doang. Gampang kan hari ini? Silakan dikerjakan. Karena soalnya cuma bikin podcast doang nih soal yang kedua ya. Loh, ini mana nih kok nggak ngumpulin nih? Siapa ini? Azam. Mana Azam? Kamu nggak ngumpulin apa-apa ini loh? Udah, Kak. Mana? Oh, oh iya deh. Sebentar. Oh iya deh, belum. Kak, udah, Kak. Lah udah. Ah, Cepet banget. Kapan kamu Oh bikin? ya, lupa. Sorry, lupa. Belum kamu kumpulin. Oh, Jonathan Ken. Joe, belum kamu kumpulin Joe. Yang pertama Hah? Joe. ah. Bukan Bentar. Joe. Aduh, buat podcast. Kenapa kak? Tunggu, kak. Saya masalah nih wifi saya. Gimana? Nah, itu bukan punya saya, Kak. Hah? Saya Jojo. Oh iya, aku ngomong Joe yang besar, Joe besar. Oh, Joe besar, kamu Joe kecil. Tunggu aja kak, lagi loadingnya lama. Oh, lagi loading lama. Oke. Ya nggak tahu nih wifi-nya dari tadi ngeselin banget sumpah. Pakai apa kamu? Yang di home. Nah yang di home itu ganti bisnet kak. Gas. Kayaknya emang lagi terkendala nih semua IndiHome. Kak, Yuk. aduh gimana kayak ini soal kedua, saya kayaknya salah ngirim, Kak. Jadi Yang disuruh buat aja, podcast. dikirim lagi aja. Oke. Sip. Hai, Oke, aku tanda. Budi asisten. Gimana, Sam? Cerita Ya, jadi kayak nggak jadi. apa yang kamu butuhkan, mulai dari info
Kalau udah selesai nanti kabarin ya guys. Udah, Kak. Ya, yang selain kamu Jo. Kak, udah Kak. Azam gimana Jam? Tinggal kamu. Udah selesai kah? Pada Masih enggak akhirnya Kak, belum Kak. nyanyi itu Lagi bukan ngatur-ngatur fokus, tapi lagi. ekspresi diri. Oke. Oke, mungkin udah selesai semua ya ini ya. Aku lihat udah dikumpulin semua. Jadi apa kita mungkin bisa mengakhiri lebih cepat karena emang hari ini kita belajarnya nggak terlalu susah ya guys ya. Mungkin aku bakal simpulkan dulu ya. Jadi di hari ini kita belajar ada 3 metode dalam pembuatan suara sintetis. Nah, dan yang kita pelajari hari ini adalah yang sintetis jaringan saraf. Nah, dimana kita pakai bantuan dari Eleven Labs. Yang benar kita tadi pertama membuat kalimat pembuka. Yang kedua kita buat tadi adalah apa namanya podcast ya. Nah, itu aja mungkin hari ini yang perlu kita pelajari ya teman-teman ya. Minggu depan kita bakal ketemu lagi. Apakah ada pertanyaan?
Besok belajar apa lagi, Kak? Spill. Besok Eh, belajar suara pakai Twine. Kita bakal masukin ke Twine lagi. Gitu. ya Ben, pusing lagi deh, Cok. Besok kita di modul terakhir, di pelajaran terakhir di modul 4. Kita bakal bikin suara dari karakter yang udah ada di satu game kita. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Gak sih, Kak, itu ya, Kak. Dah. Oke, kalau nggak ada, terima kasih teman-teman yang udah hadir hari ini. Semoga minggu depan kita bakal ketemu lagi ya. Oh iya guys, sorry. Minggu depan kita nggak bakal ketemu, tapi kalian tetap kelas. Kalian tetap Kenapa, kelas. Kak? Kalian minggu depan tetap kelas, tapi aku lagi cuti minggu depan. Jadi, Terus belajar sama siapa, Kak? nah itu aku juga belum dapat penggantinya. Nanti aku bakal kabarin di grup ya. Waduh. Cuma pertama doang. Cuma sekali doang, minggu depan doang. Ya nggak seru ah. Nggak apa-apa lah, cuma sekali. Cuma sekali doang, nanti 2 minggu lagi kita ketemu lagi. Aku ada acara ke Bandung. Ada yang rumahnya Bandung nggak? Nggak ada, Kak, nggak ada. Jemput, Kak. Kamu Bandung ya? Kamu Bandung, Sam? Kagak, tapi pernah main ke sana. Bogor kamu ya? Yoi, Kak. Mainlah ke Bandung. Aku di Bandung mulai tanggal 18. Lama. Iya, 17, mulai 17, 18, 19 di Bandung ada acara apa? Ada expo. Lupa sih aku tempatnya. Ada pameran gitulah. Tadi pagi sih ke puncak, Kak. Kamu Iya. pagi-pagi ke puncak, gak sekolah kamu? Kan libur, Kak. Sabtu. Oh, Sabtu libur ya. Oh iya, lupa, sorry. Santai ya, Kak. Ada Oh ya, Kak. pertanyaan? Tumben, Kak. Nih kelasnya cepet banget. Ya karena materinya gampang. Bikinnya dikit gitu. Materinya cuma Iya. 2 dan itu pun dikit banget. Minggu depan ini susah nih minggu depan. Nah, kamu pengen susah ya, Sam? Nggak masuk, Kak. Minggu depan ngapain? Minggu depan. Minggu depan tuh kita bikin suara ini. Kita kan kemarin udah bikin yang terakhir apa ya sebelum suara ya? Gambar ya? Iya kan? Iya. Kan? Nah, itu kan Sama dimasukin ke Twine. Nah, kita bakal bikin suara karakter gitu loh untuk Twine. Untuk itu ya, untuk ngomong gituin. Ya, untuk ngomong Twine. Intinya gitu sih. Oke deh, ini agak ngelek-ngelek, ini yang ngelek aku apa kalian ya? Kakak nih, kakak yang udah. ngelek. Aku ya? Oh, Udah nggak. oke lah. Tadi jangannya merah, Kak. Gimana? Tadi jangannya merah. Punya kakak. Oh alah. Ya udahlah, kita tetap aja pas banget nih. Udah ngelek ya. Kalau gitu terima kasih teman-teman. Yang dapat minggu depan tetap masuk aja, nggak apa-apa. Terima Ya, kasih. oke, makasih kakak ada ya. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke, terima kasih Good teman-teman. night, Kak. Selamat malam.